Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita belajar ke sejarah peminatan. Di sini Ibunda melakukan pertemuan kelima. Dalam pertemuan kelima ini, materi yang kita bahas adalah revolusi besar yang mempengaruhi dunia pada saat itu dan sekarang juga. Kita awali dengan revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi di negara Prancis. Dulu negara Prancis itu adalah berbentuk kerajaan. Kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Louis. Awal pertama kali berdirinya kerajaan Prancis itu, semua kehidupan diatur seperti kehidupan masa kerajaan-kerajaan. Ada raja, bangsawan, rakyat yang mengatur kehidupan. Tetapi lama-kelamaan para raja-raja di Prancis ini yang bergerak Louis ini semakin berambisi untuk menguasai secara keseluruhan sampai-sampai kesejahteraan rakyat yang mendukung berdirinya sebuah kerajaan itu terabaikan sama sekali. Nah, Louis, kondisi seperti ini, kondisi rakyat yang setiap tahun tidak ada perubahan dan selalu mengalami penderitaan, itu dimulai sejak zaman Louis ke-13. Nah, Louis ke-13 ini sudah memperlihatkan adanya sikap absolut. Apa? Sikap yang tindakan dari seorang raja yang kalau dia melakukan sebuah keputusan, tindakan itu tidak lagi berpatokan dengan undang-undang yang disepakati oleh rakyat dan para bangsawan. Absolut, semuanya dipegang oleh rakyat, dipegang oleh raja. Raja itu semuanya mengatur semua kehidupan. Sampai-sampai yang penting raja itu yang bahagia, yang sejahtera, rakyat tidak diperdulikan. Revolusi Prancis ini pertama kali terjadi di negara Prancis. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kekuasaan raja yang absolut. Bunda tadi sudah bicara, itu dimulai sejak zaman Louis ke-16. Louis ke-16 ini sudah mengeluarkan semboyan seperti Li etat c'est moi. Negara adalah saya. Jadi apapun yang menjadi keputusan saya, itulah keputusan negara. Tanpa mempertimbangkan seperti sebuah lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Itu tidak, semuanya di tangan raja. Kemudian ketimpangan dalam masyarakat. Louis atau raja di Prancis itu saat itu benar-benar membedakan fasilitas, bahkan kebijakan free atau kebebasan itu terhadap rakyat. Itu betul-betul terjadi. Di dalam ini kita lihat Louis itu membagi 3 kelompok. Nih, ini kelompok bangsawan. Ini kelompok kelompok agama. Ini baru kelompok rakyat. Nah, ini ada fasilitas free. Kan negara itu berdiri harus ada pemasukan. Pemasukannya itu dari pajak, pajak. Nih pajak. Pajak itu hanya yang boleh bayar itu rakyat. Yang ini bebas pajak. Apapun yang terjadi, pajak yang dimasukkan di dalam kas negara itu berasal dari rakyat. Tidak peduli rakyat itu mampu bayar pajak atau tidak, pokoknya rakyat harus wajib bayar pajak. Sementara 2 golongan ini free, bebas pajak. Jadi kadang-kadang rakyat itu mencari makan, mencari duit, istilah kita tuh tanpa memikirkan untuk keluarga dia, tidak, tapi untuk kewajiban dia sebagai rakyat untuk membayar pajak kepada raja. Terus perekonomian dan kondisi keuangan negara saat itu. Pajak, uang masukan negara, kerajaan itu kan dari rakyat. Nah, rakyat yang menderita, pajak selalu naik terus, tapi di satu sisi para bangsawan ini hidup bermewah-mewah. Nanti puncak revolusi Prancis itu terjadi pada masa Louis ke-16. Nih Louis ke-16. Louis ke-16 ini benar-benar gila-gilaan benar meningkatkan pajak. Karena apa? Louis ke-16 ini dia punya istri yang hobinya menghambur-hamburkan uang kas negara. Maria Antoinette. Nih, Maria Antoinette.
Maria Antoinette ini sampai mereka dijuluki oleh rakyat itu Madame Deficit. Madame Deficit. Ya. Ibu yang suka ngabis-ngabiskan duit. Louis ke-16 ini sangat takut dengan istrinya Maria Antoinette. Apa yang diminta oleh istrinya itu harus dipenuhi oleh Louis. Dan istrinya ini punya hobi berpesta pora. Pesta pora yang dilakukan di Istana Versailles tempat tinggalnya Louis itu dananya itu berasal dari ya ini pajak. Jadi satu sisi rakyat itu mencari sebongkah roti untuk makan, tapi susah sekali. Tapi sementara itu bangsawan ya yang Maria Antoinette ini berpesta pora setiap minggu, bahkan setiap bulan itu pasti ada pesta. Pesta-pesta itu mereka nanti mengundang apa? Para bangsawan-bangsawan dari seluruh Eropa. Makanya di Prancis ini kan dikenal dengan juga kota mode ya. Nah, di sini inspirasinya itu dari gaun-gaun yang dipakai bangsawan Eropa yang diadakan pesta oleh Maria Antoinette. Jadi benar-benar inspirasi pembuatan model-model baju itu benar-benar dari sini. Tapi bisa juga pesta yang diadukan Maria Antoinette inilah yang disebut dengan puncak kebobrokan moral orang Eropa. Karena apa? Di situ benar-benar tidak ada batasan antara bangsawan-bangsawan laki-laki dan perempuan, itu benar-benar tidak ada batasan. Jadi free benar, itu di Prancis. Ternyata itu nanti berpengaruh kepada dunia ya. Terus adanya perkembangan pemikiran baru. Perkembangan pemikiran baru ini itu dimulai dari ajaran Montesquieu yang dia berpikir bahwa negara itu harus dibedakan kekuasaannya. Jangan dicampur aduk antara penguasa raja ya, yang ngatur keuangan, istilah kita itu bendaharanya, yang mengoperasionalkan keuangan itu benar-benar harus dibedakan. Terus raja itu harus menjalankan perintah-perintah kesepakatan undang-undang, kemudian ada yang ngawasinya, kemudian ada yang menilainya. Nah, karena kondisi seperti inilah rakyat akhirnya sudah tidak tahan lagi. Akhirnya di bawah pimpinan Robespierre, rakyat kemudian melakukan demonstrasi turun ke jalan. Nah, pada rakyat melakukan demonstrasi turun ke jalan, ini Robespierre ya. Robespierre, ini tokoh yang memimpin demonstrasi itu. Mereka minta pertanggungjawaban Louis. Ternyata Louis tidak menanggapinya. Louis bahkan mendatangkan pasukan dari Austria dan Jerman untuk menghentikan demonstrasi tersebut. Ternyata rakyat tidak menyurutkan kehendak mereka, bahkan rakyat semakin membabi buta melakukan demonstrasi. Makanya mereka melakukan penyerangan terhadap Hotel des Invalides itu. Hotel des Invalides yang ada di Prancis itu merupakan gudang senjata. Terus puncak dari revolusi Prancis itu penyerangan penjara Bastille. Penyerangan penjara Bastille. Nah, mengapa penjara Bastille ini harus diserang? Di sini tempat ditawannya rakyat yang tanpa proses hukum. Karena rakyat tadi tidak mampu bayar pajak tadi, Louis langsung nangkap, dimasukkanlah ke penjara Bastille itu. Jadi sebagian besar rakyat Prancis itu kumpullah di penjara Bastille itu. Kalau kita deskripsikan bentuk dari penjara Bastille itu benar-benar tidak ada istilah seperti penjara-penjara sekarang yang satu sel itu ada kamarnya, satu kamar itu ada 4 orang. Itu tidak, sudah penuh sesak, orang tuh tidak lagi tidur benar tapi tidurnya berdiri saking penuhnya. Nah, inilah diserang, tujuannya apa? Rakyat tadi menyerang penjara Bastille untuk membebaskan rakyat tadi yang merasa tidak bersalah tapi dimasukkan di dalam penjara. Ya. Nah, di situ mereka menuntut, terjadilah pertempuran, mereka kemudian menyerang Istana Versailles. Ternyata di situ Louis sudah tidak ada. Louis melarikan diri ke Austria. Kenapa? Maria Antoinette ini kan putri bangsawan Austria. Nah, Maria Antoinette ini ingin lari ke rumah orang tuanya. Ternyata di perbatasan antara Prancis dengan Austria, rakyat sudah membuat pagar betis untuk menangkap mereka. Akhirnya mereka ditangkap, ya. Mereka ditangkap, disidang di Dewan Rakyat. Keputusan akhir dari kisah Maria Antoinette dan Louis ke-16 ini, mereka dipenggal di tengah-tengah kerumunan rakyat, disaksikan oleh seluruh rakyat dengan kapak goltin. Goltin. Ini masih ada sampai sekarang, kapak yang diciptakan oleh goltin. Kapak inilah yang memenggal Louis ke-16 dan Maria Antoinette. Ya.
Mereka ketika menyerang penjara Bastille dan Hotel des Invalides itu mereka memboyankan semboyan revolusi Prancis, liberté, fraternité, égalité, kebebasan, persamaan dan persaudaraan itu mereka kobarkan. Nah, nanti dari semboyan revolusi Prancis ini ya, semboyan revolusi Prancis ini akan mempengaruhi dunia. Tidak ada lagi pemerintahan yang absolut, tidak ada lagi mereka tuh mencapai bersama-sama, ada terciptanya kebebasan. Nah, ini nanti mempengaruhi di Eropa dulu, baru nanti mempengaruhi di seluruh dunia. Kalau di Indonesia pengaruhnya itu terdapat pada organisasi pergerakan. Kita mulai berpikir bagaimana caranya mencapai kemerdekaan itu, kebebasan untuk merdeka seperti itu ya. Nah, dari materi-materi ini ada yang di modulnya sudah Bunda sharekan, itu pelajari lagi ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas materi masalah revolusi Amerika. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.